Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya rilis lagi config terbaru untuk Keycam LMC84, yaitu config Aesthetic Blue by Kim TV Official. Ya, sesuai dengan namanya Aesthetic Blue, jadi foto yang dihasilkan dari config ini sangat estetik ya, dan ada efek kebiru-biruan khususnya di objek langit. Contohnya seperti ini. Jadi tinggal jepret dan hasilnya langsung estetik seperti ini teman-teman. Ya, hasilnya sangat bagus sekali ya. Selain bisa untuk lensa utama, juga bisa untuk lensa ultrawide ya. Dan di lensa ultrawide untuk aesthetic blue nya juga work ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Untuk di lensa ultrawide sangat bagus sekali yang seperti ini. Dan selain bisa untuk aesthetic blue, juga bisa foto mode normal ya. Untuk yang N ini untuk foto normal seperti biasa. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini satu config dengan 3 mode, bisa mode normal, mode aesthetic blue ya, dan ultrawide aesthetic blue. Jadi sangat mantap sekali. Ini adalah config 3 in 1 teman-teman. Selain cocok untuk foto, juga cocok untuk video ya, dan untuk videonya juga sangat stabil. Ini saya sudah berada di menu video, dan ini handphone saya gerak-gerakan ya, namun pergerakan masih sangat stabil dan smooth. Ini artinya fitur stabilization di config kali ini berjalan dengan cukup bagus. Bagaimanakah review lengkapnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Oke teman-teman, untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya. Oke, untuk yang pertama saya akan tes mode blue nya terlebih dahulu ya. Untuk logo B ini adalah mode blue ya, masih memproses, dan seperti ini hasil jadinya. Hasilnya keren banget ya teman-teman. Untuk warna langitnya kebiru-biruan seperti ini, padahal ini kondisinya cukup mendung di sini. Kalau kondisi cerah tentunya lebih bagus lagi. Oke, ini masih di mode blue, kita coba lihat hasilnya, dan seperti ini hasilnya keren banget ya teman-teman. Selanjutnya kita beralih ke mode N atau mode normal. Ini untuk menghasilkan foto normal seperti biasa, dan seperti ini hasilnya foto normal ya. Selanjutnya kita beralih ke mode ultrawide ya. Untuk logo W ini ultrawide, ini khusus untuk config yang aux ya, buat handphone yang support ultrawide. Dan seperti ini hasil jadinya. Untuk di lensa ultrawide, mode blue nya aktif seperti ini ya. Keren banget teman-teman. Ini kalau kondisi cerah tentunya lebih bagus lagi. Kita coba ganti, cari angle yang lain ya. Masih di mode ultrawide teman-teman. Ya, seperti ini warna langitnya lebih cantik lagi ya. Karena di sebelah sana itu langitnya kelihatan agak biru. Oke, masih di lensa ultrawide kita coba, dan seperti ini hasilnya teman-teman. Jadi semakin cerah langitnya, hasilnya akan semakin bagus ya. Contohnya seperti ini. Ya, masih di mode ultrawide, kita coba lagi teman-teman di beberapa angle ya. Ya, seperti ini. Hasilnya memang benar-benar cantik sekali ya, bisa dilihat di layar ya teman-teman. Ya, seperti ini. Dan ini untuk hasil perekaman videonya ya, kali ini di lensa ultrawide dengan resolusi 4K. Hasilnya sangat jernih dan stabil ya, bisa dilihat di layar teman-teman. Untuk hasilnya sangat stabil sekali. Untuk saturasinya juga mantap. Oke, kemudian selanjutnya ini perekaman menggunakan lensa utama
dengan resolusi Full HD 1080 60 fps. Hasilnya juga sangat jernih dan sangat stabil ya teman-teman, bisa dilihat di layar. Untuk saturasinya juga pas. Oke, seperti ini. Oke, untuk pengetesan cukup ya. Selanjutnya kita masuk ke segmen tutorial. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke segmen tutorial. Langkah yang pertama, silakan di-download bahan-bahannya terlebih dahulu. Di sini untuk bahannya ada dua file ya. Yang pertama file config-nya itu sendiri, yaitu config aesthetic blue untuk Gcam LMC84. Nanti untuk linknya semuanya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Untuk link downloadnya ada di Google Drive ya teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu file APK-nya, yaitu APK LMC84R18. Nanti untuk filenya ada 6 versi, silahkan di download salah satu saja. Kalau saya downloadnya yang paling atas sendiri. Kalian bisa juga pakai versi yang lain ya, bisa Snapcam, AWM maupun Scan 3D. Nah, khusus untuk Scan 3D ini diperuntukkan untuk device Samsung. Oke, kalau sudah langsung saja dibuka ya, diinstal kemudian dibuka. Untuk pertama kali silakan diizinkan semua. Dan seperti inilah tampilan standar dari Gcam LMC84. Untuk selanjutnya, sebelum kita lakukan restore config-nya, terlebih dahulu kita masuk dulu ke menu setting ya. Untuk menu settingnya ada di pojok kiri atas, logo panah ini. Kemudian kita pilih more setting, lalu kita pilih config setting, kemudian save setting, lalu yes. Ini tujuannya untuk membuat folder LMC84 yang nantinya kita akan copy config-nya ke folder tersebut. Selanjutnya silahkan buka config yang tadi sudah kalian download ya. Biasanya ada di folder download. Dan untuk config-nya dalam format zip, dan ini harus diekstrak. Untuk mengekstraknya menggunakan password, makanya silahkan disimak terus videonya sampai selesai, jangan di skip agar kalian menemukan passwordnya. Oke, di sini saya sarankan kalian gunakan aplikasi ZArchiver ya. Untuk downloadnya ada di Play Store, karena ada beberapa device ketika ekstrak menggunakan file manager bawaan itu tidak bisa diekstrak untuk passwordnya ya. Maka solusinya kalian ekstraknya harus menggunakan aplikasi ZArchiver. Kalau sudah silakan dibuka, kemudian cari tempat di mana kalian menaruh file config yang sudah kalian download tadi. Biasanya ada di folder download. Oke, kalau sudah ketemu passwordnya langsung saja diekstrak ya. Kita klik saja seperti ini, kemudian extract here dan masukkan passwordnya di sini ya. Oke, kemudian selanjutnya kita oke. Nah, setelah diekstrak, silakan dibuka ya foldernya. Maka di dalamnya akan terdapat 5 file XML config. Nah, di sini untuk config-nya tersedia versi aux dan non aux ya. Nah, untuk yang aux ini ada ultrawide, sedangkan yang non aux ini tanpa ultrawide. Oke, untuk yang aux di sini saya sediakan dua versi khusus Redmi Note 10 sesuai device yang saya gunakan, dan yang kedua universal dengan camera ID 1234. Silakan kalian sesuaikan dengan device yang dipakai. Kemudian untuk selanjutnya yang non aux di sini ada versi auto, JPEG dan YUV. JPEG untuk level kamera 2API full, sedangkan YUV untuk kamera 2API level 3. Untuk mengetahui level kamera 2API silakan dicek menggunakan aplikasi kamera 2API Pro B. Untuk downloadnya ada di Play Store teman-teman. Oke, kalau sudah langsung saja di copy config-nya. Kita multi select ya. Kemudian kita pilih seperti ini, lalu tekan dan tahan, lalu kita copy ke penyimpanan internal. Selanjutnya masuk ke LMC84 dan kita paste di sini ya, di dalam folder LMC84. Kalau sudah silakan dibuka lagi Gcam-nya.
Selanjutnya kita lakukan restore config-nya dengan cara tap 2 kali di sini, lalu pilih config-nya sesuai dengan device yang dipakai. Karena device saya Redmi Note 10, maka saya gunakan yang RN10 ini. Kemudian kita import. Oke, sampai di sini untuk restore config-nya sudah sukses, ditandai munculnya beberapa fitur di sini ya teman-teman. Jadi B ini untuk blue ya, untuk menghasilkan foto dengan efek biru khususnya di objek langit ya. Kemudian yang N ini normal teman-teman, jadi bisa mode blue dan juga bisa normal. Dan yang W ini adalah ultrawide nya seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, untuk videonya di sini sudah aktif stabilisasi ya. Untuk stabilisasinya sudah aktif di resolusi Full HD 60 fps. Nah, buat kalian yang mengalami blank hitam atau sudah bisa record namun hasilnya belum stabil, maka kalian harus setting session ID-nya secara manual. Caranya masuk ke sini ya teman-teman, ke more setting, lalu kita pilih system setting, kemudian stream configuration, dan kita setting di masing-masing lensa. Di sini untuk lensa yang dipakai adalah lensa 1, 2, 3 ya. Untuk yang aux, kalau yang non aux hanya main kamera dan telekamera yang lensa kedua ya, seperti itu. Yang pertama kita setting untuk main kameranya. Nah, pastikan ini posisi enable ya teman-teman. Lalu kita setting di video mode. Untuk video mode dan eksperimental ini disesuaikan dengan yang ada di kamus ya. Untuk tutorial lengkapnya sudah pernah saya share di video sebelumnya. Nah, karena device saya Redmi Note 10 itu cocoknya menggunakan 32781 atau Video Ace, maka di sini saya pilih Video Ace ya 32781. Untuk device yang lain silahkan disesuaikan dengan device yang dipakai. Nah, kebanyakan device itu cocoknya menggunakan ASV2 atau 61444. Kalian bisa coba yang 61444 ini ya teman-teman. Kalau semuanya dicoba gak bisa, maka silahkan gunakan default. Itu artinya device kalian tidak support video stabilization di Gcam ya, seperti itu teman-teman. Oke, dan ini harus kalian setting di masing-masing lensa, termasuk lensa tele dan juga weight-nya ya teman-teman. Nah, di sini di setting seperti tadi. Oke, saya kira cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar, like jika suka dengan video ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.